أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال المؤلف تعالى ونفعنا به وبجميع علوم في الدارين آمين. عن قوله تعالى ومن أظلم لا أحد أظلم. Man itu adalah istifham inkari, tidak ada seorang pun yang lebih zalim, yang lebih jahat, tidak ada seorang pun yang lebih jahat mimman mana'a masajid Allah, dari orang yang melarang masjid-masjid Allah ayyuzkara fiha ismuh, bahwa disebut di sana nama Allah Ta'ala. Maksudnya bis salati wa tasbih, dengan melakukan salat dan bertasbih. Itulah yang paling zalim. Ada lagi di ayat yang lain, itu orang yang iftara 'alallahi kadziban, orang yang mengada-ngada dusta kepada Allah. Ada lagi mimman dzukira bi ayati rabbih, orang yang diberikan dzukira bi ayati rabbih, diberikan peringatan dengan ayat Allah. Ada lagi tapi lalu dia mendustakan. Ada lagi daripada orang yang berbohong atas Allah. Jadi banyak di Quran tu man adzlamu. Nah, maka kezaliman mereka ini sangat tinggi sekali sehingga dikatakan waman adzlamu, siapa ada yang lebih zalim lagi, termasuk ayat ini. Maksud ayat ini wasa'a fi kharabiha, kita habiskan dulu. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berusaha untuk meruntuhkannya, berusaha untuk merobohkannya, bil hadmi, dengan meroboh secara nyata, awit ta'tili, atau menjadikannya kosong. Nah, masjid itu ada lagi orang makmur. Nah, makmur apa? Arti makmur itu kan kegiatannya itu silih berganti, itu makmur katanya. Memakmurkan masjid artinya di masjid itu silih berganti dengan apa, kegiatan-kegiatan agama, makmur. Ingin apa? Menghancur masjidnya dihancurnya dengan secara fisik, atau tidak dihancur tapi dikosongkan dari kegiatan-kegiatan, lalu masjid itu hawai jadinya, kada ada pengaruhnya, kada ada semangatnya. Nah, siapa orang ini? Orang ini paling jahat. Ini nazalat ikhbaran, ini turunnya ini ayat memberikan kabar anir Rum, tentang bangsa Rum, bangsa Romawi. Buhannya ini seorang rajanya namanya Bukhtunassar. Ini rajanya Romawi. Dia datang ke Baitul Maqdis.
agar Baitul Maqdis itu roboh secara fisik, atau tadi Baitul Maqdis itu tidak lagi makmur dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Buktu Nasar ini orang Majusi lah, dari Babilonia, dari Irak. Lalu akhirnya masjid Baitul Maqdis itu sunyi kan, kada ada diruntuhnya tinggal bekasnya, jadi Baitul Maqdis tak gawian si Buktu Nasar. Jadi bubuhan Buktu Nasar ini kan Majusi, bakawan tawan buhan Romawi. Romawi ini terkenal dengan Nasraninya. Itu gara-gara bubuhan Bani Israel membunuh Nabi Yahya. Lalu diserang oleh buhan Nasrani Romawi, bakawan Buktu Nasar, kalah buat Yahudi. Akhirnya Baitul Maqdis itu kada lagi ada kan, dihancurnya, dirobohkannya, tinggal bekas lagi. Terus demikian hingga akhirnya dibangun kembali Baitul Maqdis itu di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Dibangun kembali, artinya disempurnakan kan bangunannya lah, atau diperbaiki karena perintah. Alladzina kharabu Baitul Maqdis, yang telah merobohkan Baitul Maqdis. Satu pendapat, ini ayat ini ke situ arahnya. Au fil musyrikin, atau turunnya ayat ini tentang orang-orang musyrikin Makkah. Lamma saddun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyati, di tahun perjanjian Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, itu orang-orang Islam dilarang mereka masuk ke Masjid Haram untuk tawaf di Baitullah. Tahun 6 Hijriah. Amal Hudaybiyati anil baiti, daripada Baitullah. Lalu gagal orang waktu itu berumrah. Nabi waktu itu keluar bersama 1.400 para sahabat hendak berumrah. Senang sahabat nih, lawas sudah 6 tahun dia meninggalkan kota Makkah, rindu dengan Baitullah sudah. Padahal bangunannya kada kayak ini pang megahnya loh nih, tapi pengaruh Baitullah itu luar biasa bagi kaum muslimin. Harapan bacang kawa pulang sekalinya boleh. Nabi pun sidin perjanjian dengan orang musyrikin Makkah, Nabi mensetujui perjanjian itu. Kada boleh berumrah tahun ini. Bila berumrah tahun Budi aja, Nabi setuju. Biar tahu sahabat banyak nang kada siap menerima berita itu, langsung tak ungot. Pak harapan tahun itu bacang kawa berumrah. Kada jadi berikan orang. Maka di Hudaybiyah itu kan masuk di tanah haram dah, para tanah haram sudah, para masuk wilayah Makkah sudah, berikan orang. Lalu kada sahabat ni kada siap menerima itu, lalu mereka terdiam. Sampai Nabi itu menyuruh, ya Nabi, kalau kita sudah tidak bisa lagi untuk berumrah, maka kita bertahallul, artinya kita bakal keluar dari umrah nih, maka cukur rambut dan sembelih binatang korban sebagai bayar dam. Ranayan sahabat. Kada khawatir iya lagi, saking terkejutnya. Lalu Nabi masuk ke kemah. Nabi bagi salam bini. Nabi dia nih bagi salam bini, kayak curhat ya kan. Ujian Nabi, kasihan sahabatku. Suruh aja Nabi bertahallul, suruh bapak bayar dam kadihiran aja Nabi. Bin sinangar. Tak berjuru nang dibebani bini Nabi nang berpengalaman. Siapakah bini Nabi waktu itu? Siapa? Bini Nabi ini berpengalaman sudah menghadapi situasi rumah tangga. Siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Lain Ummu Salamah lain. Ummu Salamah.
Nah, je Ummu Salamah pian ja Rasulullah datang ibuannya itu kadu sapandir gen tangkap pihiau tukang cukur tatak rambut pian sembelih binatang kurban di depan buannya tuh harus ibadah gen pian harus nyuruhi gen lagi pian bedulung perhatikan mau tuh buannya menuruti itu aja Nabi. Nah biasa lagi pulang keluar hiau tukang cukur Nabi di hadapan para sahabat bercukur pinjak pulang Nabi sembelih binatang korban biar dam apa ada sahabat kepadanya ayo nuruti akhirnya beres mudikan itu tahun budi hanyar pulang umratul qadha ngarannya hanyar sahabat tuh imong benar punya kan kawa ba umrah itu ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin mereka itulah tidaklah pantas bagi mereka memasuki Baitullah atau memasuki Masjid Haram kecuali dalam keadaan takut. Khabarun bimanal amri ini berita tapi maksudnya nyuruh ai akhifuhum bil jihad gertak mereka takuti mereka dengan berjihad artinya awas kalian kami ini akan berjihad atau berjihad ini perjuangan agama kami bila kalian menjadi penghalang kalian akan disingkirkan fala yadkhuluha ahadun amnan hingga tidak akan bisa masuk ke Baitullah seorang pun di antara kalian dalam keadaan aminan dalam keadaan aman. Nah karena kami bikin perhitungan karena akhirnya kalian pun tidak bisa sembarangan masuk ke Baitullah atau ke Baitul Maqdis. Orang-orang yang telah memerangi Baitul Maqdis tadi. Lahum fid dunya khizyun untuk mereka di dunia ini mendapatkan hawanun kehinaan bil qatli dengan dibunuh wasabi dan ditawan wal jizyati bayar pajak itu supaya diri mereka aman diri dan harta mereka aman dari gangguan siapapun maka mereka bayar pajak jadi walaupun mengganggu orang kafir tetap dibela karena mereka telah bayar pajak. Walahum fil akhirati adzabun azim dan untuk mereka di akhirat mendapatkan siksa yang besar wanar itu neraka. Nah, biasanya lah artinya jangan macam-macam terhadap masjid Allah nanti katulahan itu. Lalu apa hukumnya orang kafir masuk ke masjid? Mazhab Imam Malik kada boleh orang kafir kada boleh masuk ke masjid kecuali ada keperluan. Ada orang tadi berita apa paus masuk ke masjid Istiqlal. Kalau mazhab Imam Syafi'i jikalau orang Islam mengizinkan boleh. Nah, di pas saja tak paus noleh masuk ke masjid Istiqlal. Ibaratnya burik pulang ke Vatikan mati pausnya. Ada isu mengatakan paus itu dia mengakui tentang Nabi Muhammad. Dia mengakui tentang keagungan Nabi Muhammad. Ada suatu isu mengatakan dia masuk Islam, tapi disembunyikan beritanya. Tapi isunya aja malah ada aku pernah membuka ada video AI, video YouTube bentuknya AI kan. Nah, ada Pak judul kuncinya berkisah so, biarawati kasih pakai ada orang tuh peneliti dari Turki katanya dibantu oleh seorang biarawati masuk ke dalam ruangan di Vatikan tuh. Lalu dia mendapatkan suatu informasi data bahwa paus itu percaya dengan Nabi Muhammad dan dari hasil penelitiannya tuh paus itu masuk Islam secara diam-diam. Beritanya kayak itulah, tapi kita kata aja mesti akan lah karena berita itu macam-macam pangsi. Nah, makanya kan Menteri Agama mencium keningnya paus kalau gambarnya. Nah, karena pausnya ini adalah tokoh yang mendamaikan di antara agama, mengajak berdamai antara agama, tidak mengajak untuk saling memburuk-burukkan gitu.
Nah itu hukumnya tadi, bila diizinkan oleh orang Islam boleh orang non muslim masuk ke masjid, asalkan bukan 3 masjid: Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Baitul Maqdis atau apa, Masjid Aqsa. Nah itu kada boleh lalu orang non muslim menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi mazhab Imam Hanafi pulang boleh, mutak boleh, diizinkan kah kada kah? Boleh aja. Jadi apa, Imam Malik itu kerasna kada boleh kecuali ada keperluan. Ada Syafi'i boleh yang diizinkan. Kalau Imam Hanafi diizinkan kah kada kah? Orang muslim boleh masuk ke masjid asalkan bukan 3 masjid utama. Nah itu. Ada dulu kan informasinya bila orang non muslim itu masuk ke kota Mekah itu anjing tahunya kepungnya. Jadi orang non muslim kada mau masuk ke Mekah, anjing tahunya aja. Tapi itu wallahu alam lah apakah setiap kali atau terkadang-kadang. Nah makanya di Arab Saudi itu kan bila jalur ke Mekah ada orang non muslim nya kawa Riyadh kan dimana nang kota-kota Mekah Madinah itu kawa masukkan orang non muslim kada diizinkan. Oh ini ge pakalah ada juga isu-isu mengatakan nangnya masuk ke Masjid Nabawi ya bukan nang non muslim. Tahu bujur juga beritanya itu juga aku. Wah ini aman bang lah, aman wah ini malah video-video itu kan AI. Ada kalau malah video AI nang orang menari-nari di higa Ka'bah, ada kan pelecehan kan hubungan non muslim kayak pakaian nak ada sanonoh di Ka'bah kan AI kawah diulah kayak itu. Kada aslinya ada cuma kayak asli AI bisa diulah. Ada juga seorang mahasiswa, mahasiswa bakawan tahun misalkan mahasiswi bakawan kan Instagram tuh kan mahasiswi Instagram banyak foto diambilinya fotonya didonutinya foto-foto kawanannya nang mahasiswi ibunya hantamnya Pak AI diolehnya fotonya kada baju lalu dimainakannya foto lalu ini foto harat hampir pusing kayak bakal pusing-pusing berkilo-kilo awak lo ya lihai main AI diolehnya supaya kada baju lagi ibunya diungkainya pulang. Pas sarikan orang laporkan orang pas masuk penjara atau diampihi kuliah ampun diri kada terima padahal asli lah ada asli kan muhanya muha kawan gambar kawan di awak tuh ada asli kada kan cuma keharatan foto wah ini padahal kada orang bertinanjang di kuda kada itu kan bahkan orang berbuju juga di kuda tapi karena bujunya itu digantinya dengan gambar yang lain dengan cara AI tadi jadi seolah-olah wujudan padahal hanyalah tipuan kamera. Misalkan ada India penyanyi kan lagu apa kah India itu menyanyi lagu apa itu Desi kasih roti dimakan si Udin si cuil padahal kasih lagi Arifin lagu apa itu lagu India loh gitu harap tokong itu actingnya video klipnya harap tokong gambar laki lebih bini lalu muhara laki itu ganti lawan muhara lakian nang siapakah bininya pernah diganti pulang dan pasangannya lalu seolah-olah ini jadi artis wah ini kawan lah awal ini hendak juga jadi artis nih video klip tuh diganti muhanya lalu muha seorang wah ini ya pak gak canggihan ini dah jadi apa ki jadi ustazah muha ustazah begitu lah muha nang muha orang tadi kan mau cara mahai juga kan wah jadi ustazah juga wah ini apa keharatan teknologi
Kemudian huwan nar ya. Wa nazala dan turun lagi lamma ta'ala yahudu manakala ta'ana menyerang mengkritik al yahudu bangsa Yahudi orang-orang Yahudi fi naskhil kiblati dalam merubah arah kiblat au fi salatin nafilah atau tentang salat sunat ala rahilati di atas kendaraan boleh kalau nah kalau kita contoh waktu kita belajar kisah Nabi SAW melihat hilal mana sembahyang tarawih dalam mobil nah sudah ada kisahnya waktu kita kelas 3 semalam bisafari waktu perjalanan hai semata wajah kemanapun berangkatnya kemanapun arahnya boleh kalau sembahyang di kendaraan sunat itu ada kaipah posisinya nah, lalu dikritik oleh bukan bangsa Yahudi nih dipadahkannya itu kan hal yang tidak benar lah atau dipadahkannya ada bujur apa aja tuh main-main agama maka Allah Ta'ala bela kaum muslimin walillahil masyriq wal maghrib milik Allah timur dan barat ayil ardu kulluha semua bumi jadi ketika disebut timur dan barat maksudnya seluruh bumi li'annahuma nahiyataha karena timur dan barat adalah dua ujungnya bila disambat keduanya berarti keseluruhan itu fa'aina ma tuwallu maka kemanapun kalian berhadap wujuhakum kemanapun kalian palingkan wajah kalian bisalati dan salat biamri dengan perintah Allah juga Bang Allah nyuruh fasamma hunaka wajhullah maka di sanalah kiblatuhul lati radiyaha jadi wajhullah ini tafsirnya adalah kiblat yang Allah Ta'ala ridai artinya bujur aja nah itu makanya ini sembahyang sunat kiblat itu kan asalnya menghadap ke Baitul Maqdis lalu ketika Nabi pindah ke Madinah setelah 16 bulan disuruh Nabi berpindah menghadap ke mana? Ke Baitullah asalnya menghadap ke Baitul Maqdis lalu berkincong menghadap ke Makkah nah perubahannya itu signifikan dimana kenang-kenangannya di Masjid Qiblatain Masjid Qiblatain cari di YouTube nah bagaimana posisi mihrab nang dahulu lawan nang sekarang di Masjid Qiblatain Makkah nah berapa anunya tak perpindahan anunya kiblatnya tak tadi sudah innallaha wasi'un Allah Ta'ala itu sungguh Allah Ta'ala itu luas ya sa'ufadlu kulla syai'in meluasi karunia-Nya itu apa saja alimun lagi sangat mengetahui bitadbiri khalqih dengan mengatur makhluknya wa qalu dan kata mereka biwawin wadunaha ada qalu langsung ada wa qalu ayil yahud wa nasara nah berkata nih Yahudi dan Nasrani wa man syama dan orang-orang yang menyangka atau meyakini anna malaikata banatullah bahwa para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah bukan orang jahiliyah dipadahkannya malaikat itu putri Allah Ta'ala jadi kan bila putri itu kan yang mana oleh kita hendak minta tolong lana raja tonton putri pandir halo yang mana oleh ada bos itu ada si anak bibini sayangnya si anak si bibini itu patuhi anak si bibini itu lalu minta tolong padahal abah mulah ini nyaman kita lah nah jadi orang Yahudi orang jahiliyah itu kayak itu menganggap bila malaikat itu dipatuhi jubahnya karena malaikat memandiri Allah Ta'ala nah, karena malaikat itu putri Allah Ta'ala Pak. Ini adalah pendapat yang syirik makanya mereka itu musyrikin mempersekutukan Allah adakan malaikat itu putrinya Allah Ta'ala itu pendapat yang syirik diboleh percaya itu ittakhazallahu walada mereka berkata Yahudi kayak itu Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan Yahudi jahiliyah mengatakan malaikat putri Tuhan nah ittakhazallahu walada telah membuat Allah akan anak artinya Allah Ta'ala mengangkat anak Allah Ta'ala subhanah maha suci Allah Ta'ala kadang itu pangnya Tuhan salah gitu tansihan anhu maha suci Allah daripada itu bal malahan lahu ma fis samawati bagi Allah Ta'ala apa saja yang di langit bumi milkan milik Tuhan wa khalqan ciptaan Tuhan wa abidan dan hamba maksa milik ciptaan hamba dijadikan anak maulah nah ini semua nih
Pemulah pentulis, pemulah pentulis, pemulah tukang kayu. Maulah ini anaknya tukang kayu. Mija pemulah tukang kayu nong neh. Maulah mija anak tukang kayu. Nah, ya tak. Kadang mau jadi anak. Diulah dibikin jadi anak lah itu lah. Nah, ditambah lagi Tuhan itu memiliki, masa anak dimiliki itu jadi anak? Boleh kan dimiliki jadi anak. Begitu pula budak, abidan, bu hamba dia mau diangkat jadi anak. Wal milkiyatu, dan kepemilikan tunafil wiladata, bertentangan dengan anak. Artinya kan kalau memiliki kadang mau sekaligus jadi anak yang dimiliki kita. Wa abbara bima, dan Allah Ta'ala ungkapkan dengan kata ma, dari ma bisa ma bukan man, tagliban, karena mendominasikan lima la yaqilu, bagi yang tidak berakal. Ketika nak ada bakal disambat, nang bakal atau umpat juga. Kenapa? Karena alam semesta ini banyak nak ada bakal daripada nang bakal, iyalah. Banyak binatang lawan manusia, banyak binatang. Nah, jadi disebut ma itu kan sesuatu nak ada bakal, maka nang bakal termasuk juga. Kullu lahu qanitun, semuanya untuk Allah, muti'un, taat. Ada kau membantah apa aja Tuhan. Kullun bima yuradu minhu. Nah, kullun itu dengan apa yang dimaksud padanya, wa fi taglibul akil. Di sini mah memenangkan yang berakal. Nah, ini bakal pulang. Nah, kan nang ibadah itu nah bakalnya aja. Nang taat kepada Allah ibadah, nih taat ibadah kepada Allah bakalnya aja. Nak ada bakal, kada kau ibadahnya ada ngerti tentang hukum ibadah. Nah, cuma dikatakan demikian sebagai perwakilan yang mendominasi. Wallahu a'lam bishawab.